Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah. Kami bersyukur Engkau menyelamatkan hidup kami, sebab Engkau yang menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang mahal, yang menguduskan dan menyucikan hidup kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Dari hari ke sehari, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan dan kemurahan-Mu. Tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan hidup dalam segala kelimpahan. Untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi anugerah-Mu berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Untuk melayani Tuhan, semua karena
Amin, haleluya, haleluya. Semakin hari, semakin besar anugerah-Mu, besar anugerah, besar anugerah. Amin, amin, haleluya. Baik tak kasih, semakin hari semakin banyak besar anugerah-Mu, semakin hari semakin banyak besar anugerah-Mu, semakin hari semakin banyak sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami, berlimpah kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami sembah, kami puji Engkau. Besar anugerah-Mu bagi kami, berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, kasih yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Anugerah-Mu lebih dari cukup bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa yang luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Maka kami bersyukur padamu, Bapa Bapa yang baik. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
puji sembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik. Patutlah engkau dipuji, patutlah engkau disembah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hadiah kau jadikan bagi kami, Engkau limpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Engkau curahkan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, amin, yang ku alami dan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku, Rahmat-Mu kami selama ini. Tuhan adalah syukur.
kamu sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami setiap hari Tuhan berkat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami setiap hari Tuhan adakan syukur. Tuhan adakan Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, hari penuh kemenangan yang berlimpah yang Kau sediakan dan Kau berikan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Allah yang berperan ganti kami, Allah yang bertindak menolong kami. Allah yang memelihara, melindungi, menjagai, dan memberkati hidup kami. Waktu pagi hari ini kami bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada-Mu. Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami percaya hal itu sangat mungkin terjadi ketika kami hidup seturut dengan firman, hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk menerima firman-Mu. Ya, firman-Mu menjadi benih yang ditabur di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh bertumbuh bahkan berbuah, hingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Jabe. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Heri memberi tugas pelayanan, meskipun rasanya berat, tapi ya oleh anugerah Tuhan boleh ada sampai pagi ini, kita boleh sama-sama berkoramil belajar firman Tuhan. Sinilah kita boleh melihat bahwa kita sampai pagi ini masih tetap setia memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini baru sebagian hal yang kecil yang kita lakukan buat Tuhan. Pagi ini kita mau buka di dalam renungan kita di dalam Wahyu 9, 1-12. Demikian bunyinya, sangkakala yang kelima.
Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya merasa satu peringatan buat kita anak-anak Tuhan, untuk supaya kita tetap selalu setia. Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu 9 ini, kita mau belajar betapa saleh dan hidup suci di dalam Tuhan. Di sini di ayat yang pertama firman Tuhan berbunyi, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, di sini sebuah bintang. Di sini malaikat Tuhan yang akan melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada untuk kita yang hidup di dunia ini, bagaimana kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Di sini sudah banyak akhir zaman yang kita sudah lihat, yaitu tanda-tanda yang sangat mengerikan. Nah, di sini juga sangkakala yang kelima itu akan terjadi di dalam hidup kita. Di sini ada malaikat Tuhan itu diutus untuk membuka pintu lubang jurang maut. Maka di situ ada naiklah asap dari lubang itu bagai asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dalam dahinya. Nah, Tuhan itu berpesan supaya bukannya masalah yang belalang-belalang yang ada di atas bumi ini yang merusak tanaman, tapi yang di sini diutamakan tentang keadaan hidup kita manusia di akhir zaman. Nah,
Allah akan menyelamatkan orang yang memakai meterai Allah. Ketika kita sudah percaya, terus kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berarti kita itu sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Itulah yang darah Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita. Makanya kita ketika setiap kita akan berdoa atau meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus selalu memakai meterai itu ya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Saya sering kali setiap kita kalau berdoa kadang kita tidak meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tapi kita harus kalau kita berdoa kita harus memeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Lalu dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Nah, di sini kita dicobai di dalam akhir kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami banyak hal, apakah kita bisa setia bertahan. Di sini, di firman Tuhan ini ada banyak belalang, terus ada kalajengking. Belalang itu bisa berupa kalau kita lihat kalau belalang itu memakan daun satu tanaman, daun itu bisa lobang-lobang dan akhirnya pohon itu akan mati. Nah, dalam kehidupan kita juga kalau ada belalang-belalang pelahap itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan atau yang kita doakan itu ada belalang-belalang yang jahat itu yang merusak dalam hidup kita, kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan tidak setia kepada Tuhan ya. Nah, kalau belalang-belalang pelahap itu ada di dalam satu pohon, pasti pohon itu tidak akan bertumbuh, tidak akan menjadi subur. Nah, kita juga hidup percaya kepada Tuhan kalau ada belalang perusak. Saya tidak tahu ada belalang apakah di dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mau cek hidup kita, ada belalang pengerit apa yang ada di dalam hidup kita. Kita mau berdoa minta Tuhan tolong kita semua pagi hari ini ya, supaya kita boleh dimenangkan, supaya pekerjaan kita bisa berhasil, karena seringkali pelalang-pelalang pelahap itu merusak dan merampas sukacita kita, berkat kita ya. Makanya kami kalau di Simon itu minta ada tim doa, selalu berdoa supaya karena banyak pelalang-pelalang pelahap itu yang akan menghancurkan ya dalam usaha, dalam hidup kami, hidup kita semua. Makanya kita perlu banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan ya. Karena di sini juga firman Tuhan bilang ada banyak kalajengking yang akan membinasakan hidup kita pada akhir zaman ini ya. Tapi di firman Tuhan ini bilang melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan di dalam ayat keempat, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, di sini firman Tuhan bilang orang yang tidak di dalam Tuhan, di sini maksudnya orang yang tidak dimeteraikan oleh darah Yesus yang akan dirusak ya. Nah, dirusak apa dalam hidupnya? Dirusak seringkali kita apa yang membuat kita jatuh sehingga kita rusak dalam hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itu kita harus ingat selalu meterai pengorbanan Tuhan Yesus, darah Yesus itu dalam hidup kita supaya kita dapat menjalani hari-hari kita ini, karena hari-hari kita ini semakin hari kita boleh melihat tanda-tanda akhir zaman itu sudah akan digenapi ya. Kita boleh lihat akhir ini Turki digoncang dengan gempa bumi yang beribu-ribu orang mati ya. Nah, apakah kita mau masih tetap hanya hidup biasa-biasa, tapi kita mau melakukan supaya kita hidup saleh ya, betapa salehnya kita harus hidup di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ya. Karena kalau kita lihat di pelajaran
tentang akhir zaman itu sangat mengerikan. Bukannya kita hanya percaya kepada Tuhan, lalu kita ya hari-hari kita hanya berdoa, baca firman, tapi kita tidak melakukan kesalehan itu, kita tidak membuang pelalang-pelalang pengerip pelahap yang ada dalam hidup kita, serta kita biarkan kalajengking itu membinasakan hidup kita. Tapi pagi hari ini firman Tuhan itu mengingatkan kita ya. Dan lalu yang selanjutnya nanti saya minta Heri yang jelaskan lebih jauh, karena pelajaran tentang wahyu ini saya tidak berani banyak berkata karena begitu dalam, sedangkan kita hari-hari ini, akhir-akhir ini, kita gereja-gereja jarang memberikan pelajaran tentang akhir zaman ya. Kalau kita belajar tentang akhir zaman ini begitu mengerikan ya, sangat mengerikan bagaimana kita harus suci dan saleh kata firman Tuhan hidup pada akhir-akhir ini ya. Nah, itulah Heri yang Cice dapat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Capek buat sharing firman Tuhannya. Hal yang pertama tentu yang saya mau sampaikan adalah nggak usah takut dengan kitab Wahyu. Walaupun memang apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos 2000 tahun yang lalu itu adalah penglihatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan kabar baiknya adalah kita adalah orang-orang yang hidup di masa penggenapan itu. Nah, maksudnya jangan takut karena memang kalau kita melihat hal-hal yang akan terjadi itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan memang. Tetapi sekali lagi ada janji perlindungan Tuhan. Apalagi pagi hari ini kita diingatkan seperti apa yang Ibu Simon Syafik tadi sampaikan, yang memang aslinya kan yang namanya belalang itu kan harusnya memakan tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Nah, tetapi di dalam hal ini mereka dilarang justru untuk melahap. Kalau kondisi saat ini, ya dalam hal rohani ya seperti Ibu Simon tadi sampaikan, ada banyak belalang-belalang pelahap, pengerit, pindahan, pelompat yang bisa menggerogoti harta, kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Makanya betapa kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh yang namanya pemagaran dari kuasa Tuhan. Sehingga setiap belalang, pelompat, belalang pelahap, pengerit, pindahan, itu dihalaukan oleh Tuhan. Dan salah satunya kan seperti apa yang firman Tuhan ajar di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan berjanji, ini dari sisi Tuhannya. Tuhan berjanji akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, dan Tuhan berjanji menghalaukan semua belalang pelahap, pindahan, pengerit, dan pelompat. Walaupun tentunya ayat itu stop di situ, maksudnya gini, bukan berarti, oh kalau gitu nanti kalau kita nggak mengembalikan persepuluhan, berarti Tuhan yang mengirim belalang pelompat, pelahap, pengerit, pindahan. Enggak, ayatnya nggak seperti itu. Tuhan berjanji jika kita mengembalikan persepuluhan, Tuhan yang memagari, melindungi, menjagai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di dalam lumbung perbendaharaan kita. Nah, tapi dari ayat ini kita justru diingatkan di hari-hari terakhir justru apa yang digambarkan seperti belalang tapi punya kuasa seperti kalajengking tidak diizinkan, tidak boleh untuk merusakkan tanam-tanaman. Nah, siapa yang diserang? Itu orang yang tidak memakai materai Allah. Nah, tapi jadi artinya di satu sisi kita bersyukur sekalipun hal yang mengerikan itu akan terjadi dan sedang terjadi hari-hari ini, maka bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak masuk kategori orang-orang yang akan mengalami maut selama 5 bulan, sakit penyakit tapi tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena dalam hidup kita tentunya ada materai Allah. Nah, materai Allah itu yang pertama adalah darah Yesus, darah yang menguduskan hidup kita. Seperti kalau Bapak Ibu ingat kisah Paskah
di Mesir, di kitab Keluaran, bagaimana tanda darah itu, meterai darah di ambang pintu dan jenang pintu bangsa Israel, itu membuat mereka terluput dari maut. Nah, meterai yang kedua yang tadi juga disinggung oleh Ibu Simon itu nama Yesus. Nama itu menjadi materai yang sangat kuat untuk setiap doa-doa kita. Makanya kenapa kita orang percaya, orang Kristen, setiap kali berdoa, maka diakhiri kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama itu menjadi materai yang meneguhkan setiap doa kita. Nah, yang ketiga, meterai yang ada dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus. Seperti Efesus 1 ayat 13 dikatakan bahwa setiap kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus yang mensahkan kita menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi kita bersyukur, kita berterima kasih, kalaupun kita hidup di hari-hari di mana penggenapan penglihatan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos itu sedang digenapi hari-hari ini, tapi janji perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang tekun menanti-nantikan Tuhan, bagi orang-orang yang mempunyai meterai Allah dalam hidupnya, maka ada perlindungan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Oleh sebab itu, harusnya kita tetap bersuka cita seperti beberapa hari yang lalu ketika pembukaan meterai, maka ada satu nasihat firman Tuhan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Tetaplah hidup di dalam urapan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jangan kehilangan sukacita, sekalipun kita ada di dalam hari-hari di mana penglihatan Yohanes, pewahyuan yang Yohanes terima, itu sedang digenapi hari-hari ini. Ada peperangan, ada gempa bumi di mana-mana, ada kesulitan ekonomi, ada banyak kejahatan. Tapi sebagai orang-orang yang memiliki materai Allah di dalam hidupnya, yaitu darah Yesus, nama Yesus, dan Roh Kudus, kita bersyukur ada perlindungan. Tapi bagian kita adalah jangan merusakkan minyak dan anggur itu. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan oleh pimpinan tuntunan Roh Kudus, dan teruslah bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai, dan Tuhan memberkati hidup kita. Jadi sekalipun kita sedang membaca apa yang Yohanes terima 2000 tahun yang lalu, dan sedang terjadi hari-hari ini, tapi kita mau berpegang teguh dan tinggal di dalam materai Allah. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Karena seperti Jeffrey tadi katakan, saya juga bukan ahli tafsir kitab Wahyu, tapi hal-hal sederhana yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, mari kita lakukan di hari-hari. Setia sampai akhir. Oke, Ibu Miriam mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, dari Wahyu 9 ini, ayat 4 adalah kunci dari semuanya, yaitu yang tidak akan mengalami masa aniaya, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 9 itu adalah yang dimeteraikan oleh Allah. Suaranya hilang lagi, Bu. Oh, suara saya hilang ya? Oh, jadi kecil banget, ya. Oh, kecil dah. Bentar. Enggak lah, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Ibu. Oh iya. Jadi orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah. Kita juga bisa baca, jadi apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu dulu sudah pernah dilihat sebelumnya oleh Yehezkiel. Yehezkiel pada ayat pasal 9 ayat 4 juga mengatakan bahwa pada saat itu akan ada masa aniaya, itu hanya orang-orang yang dimeteraikan. Nah, kita baca ya, Yehezkiel pasal 9 ayat 4. Karena di
Wahyu 9 ayat 4 itu juga kita disuruh baca Yehezkiel pasal 9 ayat 4. Begini firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, kita juga baca ya ayat selanjutnya sampai ayat 6. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekali dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus dalam pengakuan iman percaya kita, dalam baptisan, kita sudah dimeteraikan sampai akhir hidup kita di muka bumi ini, Bapak Ibu. Jadi itulah bukti penyertaan Tuhan kepada kita. Karena kalau pengalaman saya ya, dulu saya pernah mendengar suara-suara yang ya mungkin itu suara roh jahat ya. Kalau saya itu berjalan di satu tempat, di muka bumi ini banyak ya tempat-tempat yang didiami oleh roh-roh jahat. Nah, di situ saya pernah mendengar suara yang mengatakan begini, jangan dia mengenal sang pangeran, artinya Tuhan Yesus itu kan anak Allah ya, anak dari raja segala raja dan dia adalah raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Yesus. Begitu kita mengenal Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Allah. Jadi masa aniaya tidak akan menyentuh kita, Bapak Ibu, ya. Mungkin kita melihat ya, mungkin dalam usaha kita atau hidup kita secara jasmani kita berkeluh kesah, iya. Tapi kita sudah dimeteraikan oleh meterai Allah dalam nama Tuhan Yesus itu, dan kita akan diluputkan dari masa aniaya. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi seperti apa Ibu Medianti sampaikan, memang sudah dicatat juga oleh Yehezkiel untuk memberikan lambang T di dahi untuk orang-orang yang berkeluh kesah karena keadaan yang jahat. Artinya orang-orang yang tetap bertahan hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah kejahatan, kecemaran, sehingga seperti kita pernah belajar beberapa waktu yang lalu yang di surat Petrus, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, semakin cemar, nanti Wahyu juga ingatkan, mari kita tetap hidup dalam kebenaran, hidup di dalam urapan, sehingga kita mempunyai meterai. Nah, kenapa huruf T kalau di kitab Yehezkiel? Nah, huruf T itu kalau bahasa Yunaninya kan tau. Nah, di dunia fisika, kalau Bapak Ibu yang hobi fisika, nah huruf T, tau ini menjadi satu simbol untuk Karset partikel. Artinya partikel-partikel yang tidak ada perubahan keadaannya, stabil, konstan, tidak ada perubahan. Nah, begitu juga dengan setiap kita. Ketika kita memakai meterai Allah, baik yang tadi sudah kita katakan, yaitu darah Yesus, itu yang tidak akan pernah merubah status kita sebagai orang-orang tebusan, sebagai anak-anak Allah. Meterai nama Yesus yang harus tetap kuat, tetap pegang teguh, karena nama itu tidak berubah, nama itu tetap berkuasa di bumi dan di surga, dan meterai Roh Kudus
yaitu pribadi Allah itu sendiri yang kekal. Jadi itu saja sih sebatas tambahan pengetahuan. Jadi bagian kita adalah apa? Kita juga tidak pernah berubah seperti Ibu Mirianti tadi katakan, kita tetap setia sampai akhir. Sehingga ketika hari-hari penggenapan kita wahyu sedang kita alami, tapi sekali lagi karena ada materai Allah, kita adalah orang-orang yang tidak mengalami perubahan dalam artian kesetiaan ya Bapak Ibu ya. Kalau karakter kita ya kita harus mengalami perubahan dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Tapi kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak berubah. Makanya seperti di pasal-pasal awal, firman Tuhan ingatkan kita harus kembali kepada kasih yang semula. Ketika pertama kali kita menerima materai Allah itu, percaya kepada Yesus, memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, hal itulah yang harusnya tidak berubah. Jadi kalau hari ini kita mulai berubah, setia, tidak lagi setia kepada Tuhan, nah, jangan-jangan lambang di dahi kita ini sudah mulai hilang dan mulai kabur. Nanti ketika belalang ini datang, kita termasuk orang yang dianggap nggak pakai materai. Tapi saya percaya bukan itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab itu, mari teguhkan hati kita untuk kita tidak pernah berubah setia. Supaya ketika hal ini digenapi, materai di dahi kita itu masih jelas terlihat. Karena kita tidak mengalami perubahan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita tetap berpegang pada kasih yang semula kepada Tuhan. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi apapun yang sedang terjadi dan kau alami hari ini, jangan engkau berubah setia. Tetap setia kepada Tuhan. Supaya materai itu tetap jelas terlihat dalam hidup kita. Bahkan jangankan malaikat belalang yang beli kuasa. Orang-orang di sekeliling kita hari ini melihat hidup kita. Ada materai Allah. Ketika kesusahan terjadi, kita masih tetap setia, bersuka cita. Orang akan melihat, wah ini benar-benar orang percaya nih, anak Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang lain mau menambahkan, silakan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita. Di pagi hari ini silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Simon. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kami, Tuhan, sudah boleh belajar tentang firman-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, kami sudah boleh menerima materai itu dalam hidup kami, Tuhan. Hidup kami oleh dimateraikan Allah lewat pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati pagi hari ini Simon Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semakin hari Engkau semakin memakai dia Tuhan. Berkati Simon dan Pak Simon Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh Engkau pakai terus menjadi berkat untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Engkau berkati setiap apapun yang dia kerjakan, dan mereka lakukan untuk terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah terus Tuhan, materai yang sudah kami terima, terus kami juga Tuhan boleh memberitakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, khususnya keluarga kami Tuhan. Tuhan, mereka juga boleh dimateraikan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami semua di pagi hari ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami sama-sama berdoa Tuhan buat Pak Siregar dan Ibu Mirianti Tuhan. Engkau senantiasa mengaruniakan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan setiap untuk terus melayani Engkau di masa tua mereka. Mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Dan setiap kami juga menyerahkan setiap kerinduannya untuk merenovasi rumahnya yang di Surabaya. Tuhan juga cukupkan setiap yang mereka butuhkan Tuhan. Engkau pilih tukang-tukang yang baik untuk mengerjakannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan.
Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini dengan berkat damai sejahtera-Mu. Engkau memberikan Indonesia kesejahteraan dan keamanan Tuhan. Engkau berkati dan taruhkan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap hasil bumi, hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau memberikan Tuhan pada pemimpin kami hikmat untuk mengelolanya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Tuhan setiap para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk melayani hari ini maupun besok Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Kau mengurapi mereka Tuhan supaya pelayanan mereka semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu yang mengingatkan hidup kami, supaya kami berjalan dalam pengiringan-Mu tetap teguh dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, Tuhan menghalalkan, menghardik segala pelalang-pelah pengerip dalam usaha anak-anak-Mu. Berkati semua kami yang ada di Koramdio ini Tuhan, bahkan yang sudah lama tidak ikut, Tuhan tolong biar mereka mempunyai hati yang rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang menghibur, bahkan untuk kami teguh dalam melakukan kebenaran-Mu, dapat hidup berjalan bersama-sama meskipun di sekeliling kami mungkin mengecewakan, mungkin membuat kami sedih, tapi Tuhan kami mau tetap teguh di dalam Engkau, tetap mengasihi-Mu, bahkan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.